Yujadilunaka fil haqq. Yujadilunaka, membantah mereka kafir Mekah pada kaum Muhammad. Yujadilunaka, membantah mereka kafir Mekah pada kaum Muhammad fil haqq, di dalam urusan kebenaran. Di dalam urusan kebenaran. Kebenaran ya, perintahnya Allah, hukumnya Allah. Ba'da sesudah apa-apa tabayyana, jelas, sudah dijelaskan perintah tentang sholat, tentang infak, tentang zakat, tentang puasa, ya. Tapi mereka membantah. Ka'annama, juga tentang perang ya, ka'annama seakan-akan sesungguhnya yusafuna, digiring mereka ilal mauti, pada kematian. Lahum, dan sedangkan mereka yang zuruna, melihat. Sedangkan di sini dijelaskan mereka orang-orang yang keimanannya kurang, kafir Mekah populernya itu. Setelah dibacakan ayat-ayatnya Allah, kebetulan ayat ini tentang perang, seakan-akan mereka digiring ke kematian. Nah, yang keimanannya kurang mantap merasa ada bab perang itu digiring ke lembah kematian. Padahal mereka menyaksikan sendiri pertolongannya Allah tuh hak juga atas mereka. Contohnya pada perang Badar. Perang Badar itu orang-orang iman hanya 313 orang melawan pasukan Abu Jahal 1000 orang. Mereka menyaksikan sendiri, melihat pertolongan Allah, bahwa mereka itu menang di sana. Nah, ketidakpahaman seperti ini, kekurang mantapnya keimanan mereka ini, sama kalau sekarang disuruh sholat, disuruh infak, zakat, ya, sama seperti itu. Kalau keimanannya kurang, infak atau sedekah atau zakat ini sepertinya merasanya hartanya dikurangi, ya, yang berkaitan dengan ayat 3 itu, merasa hartanya dikurangi. Aduh, gimana kalau saya sedekah, saya infak, saya zakat, ya, uang baru tanggal segini, duitnya tinggal segini, dan merasa hartanya dikurangi. Padahal kalau dia mau tertib mengerjakan infak, justru disitulah pertolongan Allah. Jadi apa? Unsik alaih, mana kasat sadaqatun mimma. Kalau kalian mau infak, aku akan infakkan. Dan tidak akan mengurangi orang yang sedekah. Saya suka memberi contoh seperti ini. Umpamanya ada satu rumah tangga, ya, kebutuhannya satu bulan itu kurang lebih 1,5 juta umpamanya. Allah paling dilalah rezekinya cuma 1 juta. Udah 1 juta suruh mulai infak lagi. Alhamdulillah dengan 10% umpamanya. 10% itu infaknya berarti 100.000. Dari 1 juta dikurangi 100.000, tinggal 900.000 lah. Tambah kurang ini biaya anak-anak, biaya rumah tangga ini. Uang semuanya kira-kira 1,5 juta, berarti kurang 600.000. Akhirnya kalau tidak paham, dia tidak mau mengeluarkan infaknya. Lumayanlah 100.000, jadi yang cari 500.000 lagi. Padahal kalau dia mau tertib mengeluarkan infak, disitulah pertolongan Allah. Kenapa? Allah akan melipatkan. Minimal itu 10 kali lipat, atau 700 kali lipat, atau ilah Masya Allah. Taruhlah Allah melipatkan 10 kali lipat yang paling rendah. Dia mengeluarkan infak 100.000 itu kali 10, 1 juta. Kalau 1 juta tambah tadi 900.000, berarti 1,9 Kebetulan hanya 1,5, berarti sudah tercover. Ini kepahaman seperti ini harus dipaham-pahamkan, harus dijelas-jelaskan agar orang iman itu, orang Islam itu paham tentang infak dan sedekah, zakat juga. Kalau paham, insya Allah orang bangun-bangun itu tidak sempat lagi minta di jalan-jalan. Kalau paham, ya.
apalagi yang kita lihat di ayat yang lain, orang-orang yang tertib mengeluarkan zakat itu malah dijaga hartanya. Nabi pernah bersabda, hatimu amwalakum bizakah. Jagalah harta kalian itu dengan mengeluarkan zakat. Zakatlah banyak, 2,5% per putaran 1 tahun sekali. Itu pun hanya harta-harta tertentu. Emas, perak, hasil panen, tambang ya. Sehari-hari itu enggak, hanya mengeluarkan infak. Atau kalau kalian ingin badannya sehat, nah, wadamal mardokum bisodakoh, obatilah sakitmu dengan mengeluarkan sodakoh. Jadi kalau ingin sehat, mari berlomba-lombalah sodakoh fisabilillah dalam agamanya Allah. Ini ayat-ayat untuk kita lebih semangat untuk melakukan infak, zakat, dan sodakoh. Atau di ayat lain, ya, Allah ini malah ayat kursi ini, ayat kursi, hadis kursi ini, hadis kursi, bukan hadis kursi. Wahai anak turun Adam, Allah menasihati, tuangkanlah, sodakohkanlah, berikanlah hartamu, ya, dijamin tidak akan terbakar, tidak akan hanyut, dan tidak akan dicuri. Itu Allah langsung berfirman, hadis qudsi, ya. Ya ibni Adam, afrik minkan zika, wahai anak turun Adam, tuangkanlah minkan zika dari hartamu, dijamin la harako, tidak akan terbakar, wala goroko, dan tidak akan hanyut, wala sariko, dan tidak akan dicuri. Kalau kita mau mengeluarkan sodakohnya, infaknya, zakatnya, monggo Pak. Kita hitung-hitung, sudahkah kita jadi hamba-hamba yang kuat yang ada di rukun Islam? Ya kenapa? Bunyanul Islam ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 perkara. Ditanya diri sendiri, di depan kaca, ditanya, hei kamu yang di kaca, sudahkah kamu jadi hamba-hamba yang taat? Kenapa? Karena kalau dinasihati orang itu banyak marahnya dengan nasihati sendiri ya. Ini segala pernak-pernik saya keluarkan nasihat seperti ini untuk menuju satu kesuksesan. Karena orang yang sukses menuju puncak tangga itu sedikit. Contohnya gunung. Gunung itu kan puncaknya kecil, bawahnya lebar. Tapi juga orang Islam, banyak sekali orang Islam di sekitar kita. Menuju puncaknya itu kan harus melalui tingkatan, cobaan yang lulus sampai atas lebih sedikit. Mudah-mudahan semua pendengar radio ini menjadi orang-orang yang sukses sampai di puncak keimanannya. Yaitu dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Amin. Alhamdulillah. Jadi, monggo yang mau